Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi taftahu tazkuru Yusuf hatta takuna faradan aw takunu minal halikin. Qala innama asku basi waghfirni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bunayya habu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tay'asu min rabb innahu la ya'asu min rabb illa qaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita berharap kepada Allah, berdoa betul-betul berharap kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan ini benar-benar menjadi milik kita. Amin Allah. Dan kita berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 85, 86, 87. Ini bisa kita ambil contoh Bapak Ibu bagaimana sikap Nabi Yakub dalam menghadapi musibah. Karena ketika kita berada di dunia akan menghampiri kita Bapak Ibu. Konsekuensi hidup adalah kita pasti akan mengalami musibah demi musibah. Selesai musibah yang satu, berjalan hari, datang musibah lagi, berjalan hari, datang musibah lagi. Maka kita perlu petunjuk, dan petunjuk dari Allah banyak sekali Bapak Ibu. Dan subuh ini petunjuk itu ada dalam surat Yusuf ayat 85, 86, 87. Di 85-nya itu anak Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yakub, pada dia lihat Nabi Yakub ini namanya walaupun Nabi, namanya manusia, fitrahnya itu tetap malaikat, ya. Manusia itu fitrahnya malaikat. Fitrah sedih itu tetap ada, Pak Ibu. Jadi mereka berkata, anak-anak Nabi Yakub berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengalami penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Jadi mungkinlah kuyusi Nabi Yakub ketika Yusuf dinyatakan meninggal, ya, dimakan oleh serigala, ulah dari kelalaian anak-anaknya. Ini ujian berat nih Bapak Ibu ya. Anak kita dicederai, dicelakai oleh anak kita. Itu luar biasa itu musibahnya. Itu yang dialami oleh Yakub. Tapi apa kata Yakub? Kata Yakub inilah yang ditimbang pelajaran bagi kita. Qala innama asku basi wa qurni ila Allah. Dan Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu katakan. Ya bunayya yashabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tay'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ila qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi Yusuf sudah hilang, kemungkinan meninggal kata anak-anaknya, kemudian Bunyamin pun ditahan oleh kerajaan. Maka sedih dan sedihlah Nabi Yakub.
Dan Nabi Yakub ada 3 sikap Nabi Yakub yang tertulis, yang tergambar di surat Yusuf 86 dan 87 ini. Yang pertama alasan kata Yakub, hanya kepada Allah tempat mengadu. Nah ini bukti kesabaran Nabi Yakub. Ujian yang berlaku itu Allah sebenarnya Bapak Ibu inginkan hambanya dekat kepada Allah, bukan bertambah jauh. Dan ini yang dilakoni oleh Yakub. Ketika dia diuji oleh Allah, justru dia bertambah dekat kepada Allah. Nah itu yang kita rasakan. Apakah kita juga seperti itu? Bertambah musibah, bertambah ujian, bertambah dekat kita kepada Allah. Itu sukses kita di bawah. Dan itu yang dilakoni oleh Nabi Yakub. Kalau kita kebanyakan mengadu kepada manusia, curhat kepada manusia, tidak perlu Bapak Ibu. Walaupun kepada orang tua kita, walaupun kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak, tidak perlu. Karena mengadu kepada manusia pembosan Bapak Ibu. Ya Allah. Ya. Tapi kalau mengadu kepada Allah, kita muak mengadu itu membuat Allah muak gitu. Ya Allah. Beda kan? Kalau mengadu kepada manusia muak. Kalau kita muak mengadu kepada Allah, Allah muak kepada kita. Nah mengadu kepada Allah, Allah pasti akan berikan pahala untuk kita. Yang pertama sabar dan mengadu kepada Allah. Yang kedua, husnuzon, bersangka baik. Karena Yakub mengatakan hanya mengharapkan petunjuk dari Allah. Yakin dia ini dari Allah dan ada jalan keluarnya kepada Allah, maka husnuzon. Dimulai sekarang Bapak Ibu kalau ada musibah jangan bersujud kepada Allah. Kenapa Allah uji saya? Aku salah boleh, ikut juga detailnya. Aku sih tapi masalah kanai-kanai. Tetangga yang saya nikmati masjid dia boleh salah ke masjid dan mengaji masih jadi ujian. Kalau aku luar biasa ujiannya, 2 anaknya hilang sekaligus, mampu dia mengatakan hanya mengharapkan petunjuk dari Allah. Berarti dia bersangka baik kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Yakub tidak putus asa. Karena Nabi Yakub di ayat 86-nya, di 87-nya apa kata Nabi Yakub? Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. Kalau kita melihat ujian-ujian yang menimpa kita sepertinya tidak ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah mengatakan menurut surat Yusuf 87 ini, Yakub mengatakan kepada anaknya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari 3 kunci ini Bapak Ibu, jadikan kunci bagi kita dalam menghadapi apapun Allah dan yakin ada rahmat dari Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, semoga bermanfaat.